itu, seorang malaikat datang membawakan kain sutra, dan di dalamnya terdapat seorang perempuan dengan wajah yang bersinar lembut. Malaikat itu berkata, "Inilah istrimu ya Rasulullah." Ketika beliau membuka kain itu, terlihat wajah Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah tersenyum kecil. "Jika ini dari Allah, maka pasti dia akan mewujudkannya," ujar beliau lirih dalam hati. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, hati Rasulullah seringkali dirundung kesedihan. Kehilangan Khadijah tidak hanya berarti kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan teman sejati yang selalu mendukung perjuangan dakwah beliau. Melihat kondisi tersebut, Khawlah binti Hakim, seorang sahabat yang sangat peduli kepada Rasulullah, memberanikan diri untuk berbicara. "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi? Aku mengenal seorang perempuan yang mulia, putri sahabatmu Abu Bakar, Aisyah," ujar Khawlah dengan penuh hormat. Rasulullah memandang Khawlah sejenak, lalu tersenyum. "Jika itu adalah kehendak Allah, maka aku ridha." Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat setia Rasulullah, merasa terhormat ketika Rasulullah datang untuk melamar putrinya. Meskipun Aisyah masih belia, Abu Bakar memahami bahwa pernikahan ini bukanlah sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari kehendak Allah. "Wahai Rasulullah, Aisyah adalah anugerah dari Allah untukmu. Aku hanya berharap dia bisa menjadi istri yang setia dan mendukungmu dalam perjuangan dakwah ini," kata Abu Bakar dengan penuh keikhlasan. Rasulullah mengangguk dengan lembut. "Dia akan menjadi bagian dari keluargaku dan aku akan menjaganya dengan sebaik-baiknya." Pada hari yang telah ditentukan, Aisyah yang masih belia berada di atas dipan bersama teman-temannya bermain dengan polos dan riang. Ummu Ruman, ibunda Aisyah, datang menghampiri dengan penuh kasih sayang. "Aisyah, mari kemari," panggil ibunya dengan lembut. Aisyah berlari mendekat, lalu ibunya mengusap rambutnya yang halus. "Nak, hari ini adalah hari yang istimewa bagimu. Kamu akan menjadi istri dari Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi." Aisyah menatap ibunya dengan mata besar yang penuh tanya. "Apakah aku bisa menjadi istri yang baik untuk beliau, Ibu?" tanyanya polos. Ummu Ruman tersenyum, air matanya menetes tanpa disadari. "Kamu adalah anugerah bagi Rasulullah. Jadilah seperti dirimu sekarang, lembut dan penuh kasih sayang. Allah akan membimbingmu, nak." Para perempuan dari kalangan Ansyar datang membantu mempersiapkan Aisyah. Dengan penuh cinta mereka mendandaninya, menyisir rambutnya, dan memakaikan pakaian yang indah. "Engkau mendapatkan keberkahan hari ini, Aisyah. Semoga hidupmu penuh kebahagiaan," ucap mereka serempak. Pada waktu duha, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar untuk menjemput Aisyah. Beliau disambut dengan penuh hormat oleh keluarga dan kerabat. Ketika Aisyah dipertemukan dengan Rasulullah, suasana haru menyelimuti ruangan. Rasulullah memandang Aisyah dengan penuh kelembutan, lalu berkata, "Aisyah, engkau adalah bagian dari hidupku, dan aku adalah bagian dari hidupmu. Kita akan bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan ridha Allah." Aisyah tersipu malu, tetapi dalam hatinya, ia merasa tenang dan bahagia. 2 tahun setelah pernikahan mereka, Aisyah pindah ke Madinah dan mulai tinggal bersama Rasulullah. Kehidupan bersama Rasulullah adalah sekolah kehidupan bagi Aisyah. Beliau mengajarkan segala hal dengan kelembutan, mulai dari urusan agama hingga kehidupan sehari-hari. "Aisyah, engkau adalah perempuan yang cerdas. Gunakanlah akal dan hatimu untuk memahami setiap ajaran Allah," ujar Rasulullah suatu hari. Aisyah tumbuh menjadi istri yang penuh kasih sayang dan pembelajar yang luar biasa. Dia dikenal sebagai perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, menjadikannya salah satu sumber utama ilmu dalam Islam. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha bukan sekadar ikatan suami istri, tetapi juga teladan rumah tangga penuh kasih sayang, kejujuran, dan pembelajaran. Hubungan mereka mencerminkan cinta yang tulus, dihiasi momen-momen romantis, kebersamaan, bahkan rasa cemburu yang manusiawi dari Aisyah. Julukan Humairah dan kemesraan Rasulullah. Aisyah dikenal dengan julukan Humairah yang berarti wajah kemerah-merahan. Julukan ini diberikan oleh Rasulullah sebagai bentuk kasih sayang. Rasulullah adalah sosok suami yang sangat lembut kepada istri-istrinya, khususnya Aisyah yang masih muda dan ceria. Beliau selalu memahami perasaannya dan memberikan perhatian yang istimewa.
Salah satu momen romantis yang diriwayatkan adalah saat Rasulullah berlomba lari dengan Aisyah. Suatu sore yang cerah di padang pasir dekat Madinah, Rasulullah berjalan santai bersama Aisyah. Angin lembut berhembus, membawa keharuman gurun yang khas. Aisyah yang saat itu masih muda dan ceria, tersenyum penuh semangat. "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita berlomba?" tanya Aisyah dengan mata berbinar. Rasulullah tersenyum lembut. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang menang." Keduanya mulai bersiap. Aisyah dengan langkah kecilnya yang ringan berlari lebih cepat. Rasulullah dengan sengaja melambatkan langkahnya untuk membiarkan istrinya menang. Aisyah tertawa senang ketika ia sampai lebih dulu di garis akhir. "Aku menang!" serunya sambil terengah-engah. Rasulullah tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, "Baiklah, kau menang kali ini." Beberapa waktu berlalu, pada suatu hari yang lain, Rasulullah mengajak Aisyah untuk berlomba lagi. Kali ini beliau berlari dengan kecepatan penuh dan berhasil lebih dulu sampai ke garis akhir. "Aku menang kali ini, wahai Aisyah. Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang sebelumnya," ujar Rasulullah sambil tersenyum hangat. Momen sederhana ini bukan hanya sekadar perlombaan. Ia adalah bukti bahwa Rasulullah memahami pentingnya kebahagiaan kecil dalam mempererat hubungan suami istri. Aisyah tersenyum malu, tetapi bahagia karena perhatian dan cinta Rasulullah begitu tulus. Diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, "Aku pernah berlomba lari dengan Nabi dan aku menang. Kemudian aku berlomba lagi beberapa waktu kemudian dan beliau menang seraya berkata, 'Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang sebelumnya.'" Hadits riwayat Abu Dawud nomor 2578. Rasulullah sering menghibur Aisyah dengan canda yang membuatnya tertawa. Suatu hari Aisyah dengan manja bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana cintamu kepadaku?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Cintaku kepadamu seperti simpul tali yang kokoh." Beberapa waktu kemudian Aisyah bertanya lagi, "Bagaimana simpul itu sekarang?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Masih seperti awalnya, tidak pernah terurai." Jawaban ini membuat hati Aisyah berbunga-bunga. Dengan penuh rasa syukur ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang memberikan cinta sebesar ini kepada kita." Momen ini menunjukkan bahwa Rasulullah memahami pentingnya kebahagiaan sederhana dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun beliau adalah seorang nabi dengan tanggung jawab besar, beliau tetap meluangkan waktu untuk bersenda gurau dan membuat istrinya tersenyum. Rumah tangga Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha penuh dengan kehangatan dan cinta yang terwujud dalam hal-hal kecil tetapi penuh makna. Salah satu momen yang diceritakan oleh Aisyah menjadi contoh indah bagaimana Rasulullah mengekspresikan kasih sayang kepada istrinya. Aisyah mengenang berkata, "Aku pernah minum dari sebuah gelas saat aku sedang haid. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi. Beliau meletakkan bibirnya tepat di tempat aku meletakkan bibirku. Begitu pula ketika aku menggigit sepotong daging, beliau menggigitnya di tempat aku menggigitnya." Hadits riwayat Muslim nomor 300. Suatu sore yang hangat di Madinah, Aisyah duduk santai di teras rumah bersama Rasulullah. Di hadapan mereka, terdapat segelas air segar yang baru saja dituangkan. Aisyah mengambil gelas itu terlebih dahulu dan meminumnya perlahan. Setelah beberapa teguk, ia menyerahkan gelas itu kepada Rasulullah. Dengan senyum yang lembut, Rasulullah menerima gelas tersebut, tetapi tidak langsung meminumnya. Beliau menatap Aisyah dengan mata yang penuh kasih dan berkata, "Di mana engkau tadi meletakkan bibirmu?" Aisyah yang awalnya terkejut dengan pertanyaan itu, menunjuk bagian gelas yang ia gunakan. "Di sini, ya Rasulullah," jawabnya dengan nada malu-malu. Tanpa ragu, Rasulullah meletakkan bibirnya tepat di tempat yang ditunjukkan Aisyah. "Aku ingin merasakan apa yang kau rasakan," kata beliau dengan suara lembut. Aisyah tersipu, merasa begitu dihargai dan dicintai. Dalam momen sederhana itu, ia melihat bagaimana Rasulullah tidak hanya memandang dirinya sebagai istri, tetapi juga sebagai pendamping hidup yang istimewa. Momen-momen seperti ini memiliki makna yang mendalam, terlebih pada masa itu, di mana terdapat banyak stigma sosial terkait perempuan yang sedang haid. Rasulullah dengan kelembutan dan cinta kasihnya mematahkan pandangan tersebut. "Aku juga pernah menggigit sepotong daging, lalu menyerahkannya kepada beliau," cerita Aisyah. "Beliau pun menggigitnya tepat di tempat aku menggigitnya." Tindakan ini bukan hanya simbol cinta,
tetapi juga cara Rasulullah menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak dibatasi oleh prasangka atau aturan yang dibuat-buat. Beliau mengajarkan bahwa seorang istri harus dihormati dan dicintai dalam segala keadaan. Momen-momen sederhana seperti berbagi gelas atau makanan menjadi simbol kasih sayang yang tulus. Bagi Rasulullah, hal-hal kecil ini adalah cara untuk menunjukkan cinta yang tak terhingga kepada Aisyah.